4 pekan atau 4 minggu kita persiapkan dalam masa Advent. Dan tentu dalam masa persiapan ada banyak yang sudah ibu bapak, saudara-saudari lakukan, ya kan. Di tengah-tengah ya keterbatasan karena ya PPKM atau juga ada sedikit kekhawatiran masih menyangkut soal COVID. Tapi saya kira ibu bapak dan saudara-saudari sudah berusaha untuk mempersiapkan malam ini, malam Natal dengan sebaik-baiknya, dan juga mungkin beberapa juga masih ada yang belum ngaku dosa kali ya, tapi ya sudah ya. Dan tentu saya juga dengar untuk mempersiapkan malam ini memang juga tidak hanya menyangkut soal-soal rohani, karena saya dengar dari beberapa ibu yang ditugaskan untuk menjadi petugas, mungkin tadi misa pertama itu juga agak ribet, harus cari sewa pakaian, ya kan. Harus sedikit mungkin ya mengeluarkan budget tambahan, ya kan. Lalu juga mesti harus nego, ya, lalu harus ngepas. Ya ini bagian dari Advent juga kan ya. Maka ya mari kita pada malam hari ini sungguh-sungguh gembira, sungguh-sungguh bersuka cita, sungguh-sungguh bersyukur, memanjatkan ya syukur kepada Tuhan ya, di tengah-tengah suasana yang memang tidak begitu enak, karena juga masih ada isu-isu mengenai virus corona yang juga mempengaruhi aktivitas kita, aktivitas karya kita, kerja kita, ya kan. Dan tapi syukur kepada Tuhan bahwa malam hari ini, ya kan, kita bisa juga merayakan malam Natal ini di tempat yang gereja yang baru, ya kan, bagus, ya kan. Walaupun yang kita rayakan sebenarnya kan Natal itu kan merayakan kelahiran kan, merayakan kelahiran Yesus. Dan tadi di awal tadi juga sudah diperagakan bagaimana kita diingatkan Allah kita adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang maha luhur, Allah yang kaya tapi mau merendahkan dirinya, ya kan. Allah yang mau memiskinkan dirinya supaya kita semua menjadi kaya, artinya kaya rahmat, kaya iman, kaya pengharapan, kaya sukacita, kaya ya syukur, seperti itu. Sekali lagi, walaupun di tengah-tengah keprihatinan, ya di tengah-tengah ada kekhawatiran, di tengah-tengah ya perjuangan ibu bapak, mungkin mungkin beberapa yang sungguh-sungguh merasakan juga himpitan persoalan dan masalah. Tapi mari pada malam hari ini kita sungguh-sungguh memohon ya ketulusan hati, memohon kegembiraan, sukacita, pengharapan, ya kan, pada malam yang penuh rahmat ini, malam yang sungguh-sungguh memberikan pengharapan bagi manusia, bagi mereka yang sungguh mau berharap kepada Allah, ya seperti itu. Bacaan-bacaan pada malam Natal ini saya kira memang bacaan-bacaan yang mengarahkan kita, membimbing kita, ya kan, yang mendorong kita agar kita sungguh-sungguh dimampukan oleh Allah sendiri untuk bersuka cita, ya. Karena Sang Penyelamat telah hadir di antara kita. Tadi dalam bacaan pertama dikatakan bahwa ya lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kalau dalam misalnya kalau dalam dunia militer, lambang itu kan ya ada yang ada balok 1, balok 4 atau
bunga mawar atau bintang atau sebutannya kombes pol atau apa, saya nggak tahu. Tapi kalau yang kita nantikan tuh lambang pemerintahannya itu adalah sebutan-sebutan penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai dan seterusnya, untuk mengatakan bahwa yang kita nantikan atau yang kita rayakan kehadirannya pada misa malam Natal ini adalah Dia sosok ya Yesus Kristus ya, Sang Juru Selamat yang dilahirkan di Bethlehem ya kan. Kita tahu Bethlehem itu berarti Bet itu kan rumah, Lehem itu ya Bethlehem artinya rumah roti ya kan. Ini juga sebenarnya menyimbolkan juga bahwa kelahiran sang anak itu memberikan konsumsi ya, tentu bukan konsumsi dalam arti dalam arti makanan jasmani saja, tapi konsumsi memberikan kita kemampuan, memberikan kita daya, memberikan kita juga pengharapan, kegembiraan serta sukacita seperti itu. Maka dalam bacaan kedua surat Paulus kepada Titus di sana dikatakan, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia, dan diharapkan kasih karunia atau kemurahan dan kebaikan Allah yang tampak ya dalam sosok bayi yang lemah ya, yang rapuh ya, yang hadir di dunia ya dalam kesederhanaan, bahkan dalam penolakan. Bukan tadi juga dikatakan bahwa tidak ada penginapan yang menerima bayi tersebut ya. Jadi sungguh-sungguh untuk menunjukkan bahwa Allah kita, Allah yang begitu juga mau merendahkan diri serendah-rendahnya ya, sama seperti kita, bahkan lebih rendah daripada kita. Nah, diharapkan Allah yang seperti ini memberikan juga dorongan, memberikan kita juga keberanian, memberikan kita juga daya supaya di tengah-tengah suasana, situasi, mungkin keluarga kita, juga tempat kerja kita, diri kita masing-masing dalam suasana yang tidak enak ini, kita tetap dimampukan untuk sekali lagi bergembira, untuk bersukacita, berharap pada Allah yang seperti ini. Dan Ibu Bapak dan Saudara terkasih, inilah saya kira yang ingin juga diwartakan oleh gereja pada malam Natal ini. Dan tadi dalam surat Paulus kepada Titus juga dikatakan agar kasih karunia Allah itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadat. Nah, ini saya kira juga ingin ditekankan oleh Paulus ya, di tengah sekali lagi, di tengah-tengah mungkin keterpurukan hidup kita, diharapkan ya, saya kira Anda pada malam hari ini sudah hadir ya, saya kira mungkin dengan mungkin dengan setengah hati atau mungkin dengan 3/4 hati ya, dengan mungkin agak tidak sreg, tapi Anda melangkahkan kaki ya kan, Anda menjejakkan diri Anda hadir di tempat ini, di gereja ini, untuk menunjukkan bahwa mungkin diiringi dengan doa, Tuhan saya hadir di tempat ini, di rumahmu, di gerejamu, walaupun dengan tidak sepenuh hati, tetapi Tuhan Engkau tahu apa yang kami inginkan, apa yang kami rindukan, apa yang kami harapkan. Nah, semoga justru situasi kondisi yang memang tidak kondusif ini, tetapi pada malam Natal ini sebaliknya menjadikan Anda makin bisa berharap, makin bisa percaya, beriman akan Allah yang seperti ini. Allah yang sungguh-sungguh mau merendahkan diri serendah-rendahnya, Allah yang sungguh mau mengosongkan diri sekosong-kosongnya menjadi hamba dan taat sampai mati. Inilah Allah kita. Dan sekali lagi diharapkan Allah yang seperti ini menggerakkan kita ya, mendorong kita, memotivasi kita
untuk terus-menerus menggapai ya kesempurnaan hidup Kristiani. Apa kesempurnaan hidup Kristiani? Ya tentu Ibu Bapak dan Saudara terkasih, ketika hidup semuanya lancar, ya semuanya baik-baik saja, ya memang tidak ada masalah. Justru ketika ya ada tantangan, ya kan, ada kesulitan, ada hambatan, itu diharapkan ya iman Anda, pengharapan Anda semakin tumbuh, semakin teguh, semakin tangguh ya dalam melewati situasi yang seperti ini. Dan itu saya kira cermin dari orang yang sungguh-sungguh mau dewasa dalam imannya, dalam keutamaan-keutamaan, dalam terus mengejar nilai-nilai ya, nilai-nilai Injil, nilai-nilai Kristen seperti itu. Nah, Ibu Bapak dan Saudara terkasih, mari sekali lagi pada malam hari ini kita bersama-sama dengan para malaikat ya, bersama-sama dengan dengan seluruh umat Kristiani di seluruh dunia, kita sungguh-sungguh memuji Allah yang sungguh agung, Allah yang sungguh besar, Allah yang bisa didekati oleh manusia, Allah yang mau sungguh-sungguh dekat dengan manusia karena hadir ya lewat kelahiran bayi Yesus, sama seperti kita datang ke dunia ya kan, lewat ya kelahiran kita masing-masing seperti itu. Maka mari sekali lagi kita pada kesempatan malam Natal ini sekali kita mohon dengan sungguh-sungguh, kita mohon dengan rendah hati agar Allah memampukan kita untuk sungguh bersyukur, bergembira, bersukacita karena Allah yang seperti ini. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.